Ustadz, bagaimana supaya tidak gagal dalam menghafal Al-Quran? Oke, ini juga pertanyaan yang bagus, sering sekali ditanyakan kepada saya. Bagaimana caranya supaya tidak gagal dalam menghafal Al-Quran? Nah, sebenarnya tipsnya cuma tiga saja, ya. Tidak perlu beli buku mahal-mahal yang metode menghafal dengan cepat atau dengan ringkas 1 hari 1 malam. Tidak perlu, ya. Cuman modal tiga, insya Allah bisa selesai hafalannya. Yang pertama adalah niat. Perbaiki dulu niatnya. Niat ini bukan niat karena misalnya kita mau menghafal supaya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan yang niat ini, karena niat ini mesti ada, memang wajib. Yang kedua adalah niat yang berhubungan dengan bacaan Al-Quran sendiri. Al-Quran itu adalah bacaan. Maknanya adalah bacaan sesuatu yang sering dibaca. Nah, niat, ya, setelah niat tadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya kita mau menghafal Al-Quran itu untuk supaya dapat lebih banyak mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Kalau kita hafal 30 juz, kita mau mengulang juz yang mana saja, bisa kapan saja, tanpa harus terganggu, harus menyiapkan mushaf. Betul kan? Lagi nyetir bisa sambil murojaah, lagi masak bisa sambil murojaah. Itu keuntungannya penghafal Al-Quran. Supaya makin banyak pahala kita. Kan nggak mungkin kita masak, kita buka mushaf Al-Quran di situ, ya. Nah, itu tujuannya. Kalau orang sekarang banyak yang tujuannya adalah pengen cepet-cepet hafal, ya, sehingga akhirnya dia cari metode yang paling sedikit usahanya, tapi yang paling hebat khasiatnya. Nah, ini nggak ada, ya, karena hafalan Al-Quran itu seperti unta, kalau nggak diikat dia lari. Makanya orang yang menghafal Al-Quran itu pasti dia memiliki kecintaan dan keinginan untuk selalu mengulang hafalannya. Karena itu adalah kuncinya dan itu adalah yang harus diniatkannya. Gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini adalah proses yang berulang-ulang. Nah, jadi kalau ada orang yang niatnya cepat-cepat hafal Al-Quran tapi nggak ada niatan untuk mengulang, rajin mengulang hafalannya, maka sebaiknya diurungkan saja. Karena yang seperti ini biasanya tidak akan selesai. Ya, ramai sekali yang seperti itu. Ya, jadi yang pertama harus ingat niatnya. Niatnya harus betul-betul ikhlas kepada Allah dan untuk mampu mengulang bacaan sebanyak-banyaknya. Mau jadi seperti Imam Syafi'i kan, salam satu Ramadan bisa mengulang sampai 60 kali. 60 kali khatam Al-Quran. Itu nggak akan bisa kalau pakai mushaf. Mataan ini sudah letih, 1 jam saja sudah letih. Tapi kalau dengan hafazan, cepat dia. Ya, cepat. Karena kita cuman dengan pikiran kita saja. Ya, mulut sinkron dengan pikiran. Makanya bisa seperti Imam Syafi'i yang khatam 60 kali di bulan Ramadan. Bisa juga seperti Imam Syu'bah yang khatam 18.000 kali seumur hidupnya. Banyak tuh Pak, 18.000 kali. Ya, luar biasa, nggak kekejar kayaknya kalau kita seperti itu. Nah, itu dari mana? Yaitu hafalan. Itu adalah kekuatan hafalan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi adalah niat. Perbaiki niatnya dengan betul. Yang kedua adalah jadikan ia sebagai prioritas. Ya. Kadang banyak orang yang mau hafal, tapi tidak pernah jadi prioritas untuk menghafal. Maksudnya dia tidak ada kesungguhan. Ya, tidak ada kesungguhan. Jadi harus ada kesungguhan bahwa ini adalah penting bagi saya, hal yang penting, hal yang prioritas, sehingga dia akan sungguh-sungguh untuk mengalokasikan waktu, untuk membuat program. Bagaimanapun juga usaha dilakukan supaya tujuannya tercapai.
Ya, itu kunci penting. Karena kalau nggak ada kesungguhan, nggak akan jadi. Orang misalnya, saya sungguh-sungguh Ustadz, saya pengen menghafal, saya pengen mengulang banyak. Tapi satu hari mungkin waktu yang dia alokasikan untuk membaca Al-Quran atau menghafal atau mengulang mungkin hanya 15 menit. Ini nggak cukup, nggak cukup. Harus ada waktu yang sangat cukup dan waktu itu terjadwal supaya tidak terganggu dengan kesibukan lain-lain. Kalau waktunya masih fleksibel, ikut apa kata hati, ikut kesibukan duniawi, maka nggak akan jadi. Orang-orang yang berhasil dalam menghafal itu memiliki jadwal yang tepat, jadwal yang pasti dalam mengulang hafalan, dalam memulai hafalan baru, dalam membaca Al-Quran. Jadi ada 3 waktu yang dialokasikan biasanya. Waktu untuk menghafal hafalan baru, waktu untuk mengulang hafalan lama, dan waktu untuk tilawah. Ini waktu 3 yang disediakan khas biasanya bagi para penghafal Al-Quran, oleh para penghafal Al-Quran supaya hafalannya makin kuat. Jadi harus bersungguh-sungguh dan memberikan prioritas. Ya, jadi itu kunci yang nomor 2. Kalau nggak ada prioritas, nggak akan jadi. Ya, jadi bukan asal jadi atau hafalannya mungkin hafalan ala kadarnya gitu. Yang ketiga adalah pengorbanan. Jadi orang yang menghafal Al-Quran ini, yang betul-betul mau sukses menghafal Al-Quran, harus memberikan pengorbanan yang besar. Memberikan pengorbanan yang besar, baik dari sisi waktu dan juga dari sisi uang biasanya. Kenapa? Karena dia harus belajar kepada guru-guru, dia harus pergi cari guru, dia harus memberi hadiah kepada gurunya yang mendengarkan bacaan Qur'annya, misalnya begitu. Dia harus ikut program hafalan. Program hafalan harus bayar, karena kalau enggak siapa yang mau mendengarkan hafalan kita, ya kan? Mendengarkan hafalan Quran itu paling capek, Pak. Ya, kenapa? Karena kalau salah itu guru itu harus sabar, murid itu pun juga harus sabar. Kesabaran itu penting dalam menghafal Al-Quran dalam proses belajar mengajar. Baik gurunya sabar dengarkan muridnya salah terus, dan si murid juga harus sabar kalau disuruh ngulang terus. Ya. Jadi harus ada pengorbanan kita dari sisi waktu dan dari sisi uang. Kalau waktu ini sudah jelas ya. Orang-orang yang menghafal Al-Quran ini biasanya hidupnya berubah. Hidupnya berubah apa? Jadi seperti banyak menghabiskan waktu sendiri dalam bilik, dalam kamar untuk membaca, mengulang. Dia punya waktu kosong, dia isi untuk memurojaah. Ya, jadi di kadang-kadang dia sudah punya schedule, misalnya jadwal 1 hari 1 jam dia mengulang, 1 hari setengah jam dia menambah hafalan baru. Tapi kalau ada waktu kosong, dia nggak gunakan untuk hal-hal yang lain, misalnya jalan-jalan sama keluarga atau buat hal-hal lain yang merupakan hobinya. Tapi dia tinggalkan semua itu dan dia manfaatkan, oh alhamdulillah, saya punya setengah jam waktu kosong, saya akan gunakan untuk murojaah. Jadi berkorban, kesenangan pribadinya ditukar dengan itu karena dia betul-betul ingin hafal Al-Quran. Ya, itu saya bilang tadi berkorban. Kemudian dia, jadi yang berkorban waktu dia dan juga mungkin keluarganya juga harus bisa memahami kondisi ketika seorang setengah dalam proses menghafal. Dan juga uang. Nah, ini juga penting, tidak kalah pentingnya. Jadi kita harus berusaha terus untuk cari program, cari guru yang betul-betul bisa menyimak hafalan kita. Kalau kita nggak cari program yang berbayar, misalnya programnya gratis gitu, itu nggak ada dorongan dari kita untuk betul-betul menepati janji untuk setoran tasmi hafalan. Misalnya antum ikut satu program gratis setoran di masjid, itu biasanya yang berhasil sangat sedikit tingkatnya. Kenapa? Karena nggak ada pressure atau dorongan untuk harus selesai hafalannya. Lawang gratis gitu. Coba kalau suruh bayar, misalnya 1 juta tiap bulan, setorannya misalnya 10 kali 1 bulan, itu pasti datang setoran itu. Kenapa? Udah bayar sayang, ya kan? Jadi ada sedikit dorongan untuk kita memenuhi target. Makanya ikut program yang berbayar itu bukan berarti ustadznya mau apa mengambil uang atau apa, tapi karena memang waktu yang disediakan untuk mendengarkan hafazan itu harus betul-betul khusus.
Karena telinga kita nih harus perasan mendengarkan hafazan, dan mendengarkan itu menyimak paling capek karena kita cari kesalahannya, cari kesilapan penyebutan hurufnya itu nggak mudah, ya. Capek itu biasanya, lebih capek yang mendengarkan dibanding yang baca biasanya begitu, ya. Nah, jadi harus cari program yang dimana dia bisa memaksa kita untuk rutin datang. Nah, program ini biasanya berbayar. Nah, nggak apa-apa. Kita harus ikhlas karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan ganti semua itu. Lagipun memang semua yang kita miliki ini kan untuk akhirat juga. Dan itu pun juga mungkin kadarnya tidak seberapa banyak dibanding uang yang kita habiskan untuk makan, untuk keperluan-keperluan yang lain-lain. Gitu. Jadi tiga tadi kuncinya supaya terus berhasil. Yang pertama adalah perbaiki niat, ya. Harus niatnya ingin supaya mampu mengulang bacaan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang kedua harus adalah prioritas dan kesungguhan, ya. Berikan waktu yang cukup, sungguh-sungguh dalam menghafal dan mengulang. Buat program yang program itu harus kita patuhi dengan prioritas. Kalau perlu buat jadwal seperti anak SD itu, tempel di dinding. Dan yang terakhir adalah pengorbanan, baik dari sisi waktu dan juga dari sisi uang. Orang yang menghafal Al-Quran sudah mulai menjauhi diri dari melaksanakan hal-hal yang sia-sia. Dia punya waktu kosong, dia gunakan untuk supaya mengulang hafalannya. Dia punya waktu kosong, dia gunakan untuk menambah hafalan baru. Bahkan kalau dia punya rezeki lebih, dia belikan untuk beli kitab-kitab, ya, supaya mampu membantu dia dalam misalnya mentadaburi bacaan Al-Qur'annya atau dia ikut program, ya. Nah, ini penting sekali kalau mau sukses. Jadi tips yang lain nggak ada. Tips-tips yang membaca harus sambil melihat apa tempo atau mengulang-ulang itu adalah sifatnya teknikal. Setiap orang akan memiliki cara yang berbeda. Bahkan kalau mau ditarik lebih dalam lagi, pengalaman pribadi saya, setiap surat itu ada kuncinya. Jadi setiap surat itu metodenya nggak sama dalam memantapkan hafalan. Ada yang harus dengan cara yang lama. Misalnya seperti surat Yusuf, ya. Contoh pengalaman saya dulu, kata beberapa ustadz surat Yusuf ini paling susah, ya. Bagaimana menghafal surat Yusuf? Waktu itu menghafalnya agak lama, 3 bulan saya menghafal. Tapi saya nggak ada pressure untuk menghafal, saya baca pelan-pelan. Kalau kesulitan untuk menata ceritanya, bisa juga tengok dengan membaca sirahnya. Dan belakangan ini juga pernah ada kan yang sempat ramai juga film mengenai Sayyidina Yusuf alaihissalam yang dari Iran itu. Nah, itu waktu saya kesulitan, saya coba tengok film itu untuk menyusun ceritanya. Ternyata membantu sekali. Sampai sekarang surat Yusuf itu walaupun kadang nggak diulang masih ingat. Kalaupun murojaah mungkin cuma 2 jam dapat semua suratnya lagi. Kenapa? Karena saya sudah hafal ceritanya. Jadi ada metodenya. Surat Al-Baqarah nggak seperti itu. Ya, surat Al-Baqarah lebih cenderung banyak mengulang. Dan surat-surat yang lain juga seperti itu. Nah, jadi nggak semua surat itu metodenya sama, tapi kunci keberhasilannya sama, yaitu yang tiga tadi. Ya, harus ada kesungguhan dan harus ada pengorbanan. Nanti dengan perlahan-lahan dia akan mungkin sendiri. Dan kalau orang sudah selesai dalam tasmi misalnya dengan satu guru, cari guru lain. Masalah kita ini kadang-kadang yang nomor 3 tadi, tidak adanya pengorbanan. Jadi sudah selesai sama satu guru, selesai. Sudah, kita nggak mau lagi cari guru yang lain. Padahal harusnya satu guru selesai, cari guru yang lain, tasmi dengan guru yang lain. Dan begitu juga seterusnya. Sampai bila? Sampai kita meninggal nanti. Antum tengok ceritanya Imam Jazari. Ketika gurunya lagi nazak pun, sampai kata Imam Jazari, "Ya Syekh, dengarkan saya baca. Ya Imam, saya baca. Tolong dengarkan saya baca." Gurunya sudah mau meninggal, sakratul maut, masih dipaksa suruh mendengarkan bacaan Imam Jazari. Akhirnya kata gurunya disaksikan dengan murid-muridnya yang lain. Oke deh, Imam Jazari, saya ijazahkan saja kamu. Jadi saat itu tidak selesai bacaannya, masih sampai surat An-Nahl, tapi sudah diijazahkan oleh gurunya karena sudah nazak gurunya. Karena gurunya sudah dapati bacaan Imam Jazari ini sudah bagus, maka diberi ijazah langsung walaupun belum khatam. Harus seperti Imam Jazari, ya. Kita cari guru terus
Imam Jazari itu gurunya sampai dibuatkan namanya kitab Tabaqat Al-Qurra, ya. Kitab yang isinya menjelaskan sanadnya Imam Jazari, 3 jilid, bayangkan. Begitu banyak guru Imam Jazari. Harus seperti itu juga. Nah, terus hatam, cari guru lain, baca qiraat lain, dan seterusnya dan seini. Itu nanti pelan-pelan akan membantu kita memungkinkan hafalan Quran kita. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang orang itu menghafal Quran tapi cuma sekedar mendapatkan sijil, misalnya ijazah sudah khatam Quran, tapi nggak pernah diulang lagi hafalannya. Ini bukan yang kita mau. Yang kita mau ini orang ini bisa baca, ingat semua 30 juz itu, kapan saja, di mana saja, bahkan ditambahkan kiroat apa saja. Silahkan sebutkan kiroatnya. Ya, jadi kalau saya mengetes orang bagaimana bagus atau tidak, saya akan baca satu ayat dengan kiroat tertentu. Kalau dia mengaku misalnya mahir kiroat, sambung. Saya nggak akan kasih tahu kiroat apa. Saya pilihkan yang memang khas gitu. Nah, kalau yang memang mahir dia sudah tahu, oh ini bacaan kiroat ini, disambung dengan kiroat itu. Nah, harus sampai seperti itu. Karena kita harus sibuk dengan Quran, ya. Mentality mengulang Al-Quran. Semakin banyak diulang, semakin hafal, dan makin mudah kita untuk mentadaburinya. Ya, inilah yang diharapkan dari para penghafal Al-Quran. Bukan cuma sekedar mengulang untuk mendapatkan sekedar ijazah atau sanad. Karena itu tuh tidak ada artinya, ya. Tapi yang penting adalah apa yang kita hafal, apa yang kita fahami dalam Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Jadi sudah selesai tadi kita membahas yang pertama Yasin Fadilah tadi cukup panjang. Jadi bagi yang tertinggal misalnya nanti bisa melihat recordingnya, ya, cukup panjang diskusinya. Saya bahas dari sisi kiroat juga, dan nanti bisa dilihat recordingnya bagi yang sudah tertinggal, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup untuk hari ini. 2 pertanyaan cukup banyak, sampai 40 menit insyaallah. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.